Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu, dan ini adalah bab terakhir ataupun poin terakhir dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, yang mana kita telah menyelesaikan bab-bab penting di dalam buku tersebut, dan sampailah kita pada penutupnya. Dan tentunya ya, apa yang sudah kita sampaikan dari pembahasan buku ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita, dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam mendidik anak-anak kita. Tentunya di bulan Ramadan ini merupakan salah satu momen bagi kita untuk melatih diri kita di dalam hal menahan amarah tentunya. Karena bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan as-sabar, bulan kita mengasah dan melatih kesabaran kita, terutama ya yang berkaitan dengan menahan emosi dan amarah kita. Dan lebih terkhusus lagi di dalam mendidik anak-anak kita, anak dan istri kita. Kita harus memahami, sadar bahwa ada 1001 alasan bagi kita untuk marah. Nggak ada alasan pun dicari-cari alasan untuk marah. Tapi agak susah untuk mencari alasan untuk tidak marah. Mencari alasan untuk tidak marah itu susah. Maka Nabi memberikan tips kepada kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, wa in syata maka ahadun au jahila alaika fakul inni shaim inni shaim. Jika ada yang mencacimu, memakimu, mengajak kamu ribut, bertengkar, gaduh, atau menjahilimu, mengusilimu, banyak orang-orang yang punya tingkah laku seperti itu, yang suka memancing-mancing amarah kita, yang sukanya gaduh. Banyak orang-orang jahil yang kadang-kadang enggak sadar bahwa perbuatannya itu memancing amarah orang. Maka kita dilatih di bulan Ramadan ini, satu alasan untuk tidak marah adalah nyatakan inni shaim. Inni shaim. Aku adalah orang yang puasa. Aku adalah orang yang puasa. Shaim disebutkan dalam bentuk isim fa'il. Artinya ini adalah sesuatu yang melekat, sifat yang melekat. Ya, seperti sarik. Disebut sarik, pencuri, walaupun dia tidak sedang mencuri, tapi dia dilabeli pencuri. Demikian juga shaim di sini, yaitu orang yang puasa. Nabi mengatakan, ingatkan dirimu bahwa aku adalah orang, sungguhnya aku adalah orang yang puasa.
Artinya bukan saat puasa saja kita nahan amarah, ya, yaitu di siang hari. Lalu berkata, kalau ada orang yang mancing-mancing kita marah, kita berkata, aku sedang puasa. Ya, bukan seperti itu mengartikan hadis ini. Ya, enggak tepat juga kalau diartikan aku sedang puasa. Enggak, aku orang yang puasa. Karena ya tentunya kita harus menahan amarah itu, walaupun kita sudah buka puasa, ya. Karena ada juga orang yang dipancing amarahnya, terdorong dia untuk marah, dia ingat dia puasa, sedang puasa, ya. Tapi dia berkata dalam hatinya, tunggu nanti ya, kalau sudah buka. Ya. Nah, tentunya bukan seperti itu yang diharapkan dalam hadis tersebut. Bahwa kita menahan amarah kita walaupun kita sudah buka puasa. Karena Nabi mengatakan, inni shaim, aku orang yang puasa. Dilatih dengan ibadah puasa untuk bisa menahan amarah, ya, menolak keburukan dengan yang lebih baik, dengan cara yang terbaik. Itulah latihan yang kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita kerjakan sebulan di bulan Ramadan ini. Ya, lebih bagus lagi kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah nanti setelah Ramadan, ya. Sehingga ciri khas, sifat khusus yang ada pada orang yang rajin puasa adalah dia menjadi orang yang santun, sabar, tidak mudah marah, bisa mengendalikan emosi. Itulah yang kita harapkan dari ibadah puasa yang kita kerjakan, ya. Apalagi di dalam bab mendidik anak, seperti yang kita tuliskan di dalam buku ini. Kalau kita ingin mewujudkan hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buanglah amarah dari rumah kita, singkirkan amarah dari rumah kita. Karena di surga nggak ada marah-marah. Yang ada amarah dan angkara murka itu di neraka. Orang-orang saling marah satu sama lainnya, ya. Orang-orang yang disesatkan marah kepada orang yang menyesatkannya, ya. Itu nanti sesama penghuni neraka mereka saling amarah satu sama lainnya. Adapun di surga nggak ada amarah. Maka kalau ingin mewujudkan baiti jannati, buang amarah, ya, dari rumah kita, ya. Dan tentunya Nabi tidak menafikan marah. Marah itu ada pada diri manusia. Mustahil orang nggak punya amarah selama dia normal, ya. Pasti punya marah. Ya, masalahnya bukanlah kita membuang marah dari diri kita, bukan itu. Konsepnya dalam Islam bukan seperti itu. Jadi manusia tanpa marah, bukan. Jangan salah memahami juga. Ketika Nabi mengatakan kepada seseorang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, titik, ya, bukan koma. Walaupun Nabi tahu ada marah yang boleh begitu, ya, yang dibenarkan atau yang syar'i, tapi Nabi berkata kepada orang itu jangan marah saja, titik, enggak koma, karena itu adalah kadar yang perlu baginya. Ya, komanya nanti itu perlu waktu juga, karena tidak semua orang mampu mengungkapkan marahnya dalam bentuk yang benar, yang disebut marah karena Allah itu. Sebagian orang kita lihat, wah, dia berkata, saya ini marah karena Allah, ya, Masya Allah, marah karena Allah. Wah, kalau agama kita dihina, kita marah karena Allah, ya. Tapi bisakah kita bersikap bijaksana dan tidak keluar dari jalur ilmu, dari rel ilmu ketika kita marah? Kebanyakan orang-orang seperti ini akhirnya ujung-ujungnya dia mencaci maki penguasa, melawan penguasa karena tidak puasnya, karena dia sudah dikendalikan dengan marahnya yang katanya awalnya karena Allah. Ujung-ujungnya khuruj alal hukam, membangkang kepada penguasa, mencaci maki penguasa. Ini kan nggak benar. Tapi judulnya tadi awalnya karena Allah itu.
Jadi nggak semua orang bisa memahami marah karena Allah. Maka ketika Nabi memberikan nasihat kepada orang itu, Nabi mencukupkan dengan kadarnya, yaitu apa? Jangan marah, titik. Walaupun di sana ada koma. Kecuali begini, seperti Nabi juga menunjukkan marah. Ya, tapi siapa yang mampu seperti itu? Nggak semua orang mampu. Ya, maka kadang-kadang kita ini ya tidak tahu kadar diri kita. Ya, kita ini hanya perlu mungkin sampai jangan marah saja, titik. Mungkin belum sampai kepada tingkatan koma, kecuali kamu begini. Ya. Nah, itu yang harus kita sadari juga. Kita latih dulu lah itu sampai mentok istilahnya. Ya. Melatih diri untuk bisa mengelola, mengendalikan emosi. Maka di dalam Islam konsepnya bukan membuang emosi supaya kita manusia tanpa emosi, tanpa amarah. Enggak mungkin itu, karena marah itu melekat pada hawa nafsu. Maka dikatakan dia an-nafsul ammarah. Ya, sudah melekat dia, ada ketika kita lahir ke dunia ini. Enggak mungkin ya kita lepaskan, kita buang. Sama dengan membuang hawa nafsu itu. Ya, nggak mungkin kita buang hawa nafsu itu. Tapi yang penting di sini adalah, poinnya adalah bagaimana kita mengendalikan marah. Membuang marah nggak bisa, tapi mengendalikannya ini yang menjadi poin penting di sini. Maka konsepnya dalam Islam adalah al-kadhiminal ghaiz wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anin nas. Al-kadhiminal ghaiz, kadhimul ghaiz, orang yang bisa menahan emosinya. Ada dorongan untuk marah, ada, tapi dia bisa mengendalikannya. Dia bisa menahan amarahnya. Maka Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Dia bisa menahan emosinya. Dia mampu mengendalikan emosinya. Inilah orang yang kuat. Dan gak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang kuat. Karena ini berat, maka perlu latihan. Maka ibadah puasa salah satu cara kita melatih diri untuk bisa menjadi orang yang santun, yang mampu mengendalikan emosinya. Saya kira nggak ada orang yang dipancing emosinya langsung marah, enggak. Kejadiannya nggak seperti itu. Ya, di lapangan nggak seperti itu. Kejadiannya adalah, di lapangan adalah, kita awalnya sudah mau menahan marah sebenarnya. Kita tahan marah kita di awal, tapi jebol juga pertahanannya. Akhirnya marah. Mana ada orang yang, kalau ada orang yang buat salah sama kita, lalu kita langsung marah, enggak. Pertama ya kita tahan dulu itu. Tapi kita gagal. Banyak yang gagal. Di sini poinnya. Gagal menahan emosi. Akhirnya meledak juga lah amarah itu. Nah, kalau keseringan ini bisa menjadi sifat begitu ya. Hingga sedikit-sedikit marah. Ada orang yang sedikit-sedikit marah, dia menjadi pribadi yang temperamental, emosional. Kalau seperti ini susah untuk diperbaiki ini. Ya, susah untuk diperbaiki. Kita lihat hari ini ya, banyak kasus-kasus yang viral. Ya, bahkan kasus kejahatan, kriminalitas, hal-hal yang konyol terjadi di luar sana karena pelakunya gagal menahan emosi. Seandainya ya, dia bisa mengendalikan emosinya, mungkin kejadiannya nggak seperti itu. Gak akan muncul penyesalan di akhir. Tapi ya itulah dia, nasi sudah jadi bubur, dia melampiaskan amarahnya, ujung-ujungnya dia menyesalinya. Ada yang akhirnya mendekam dalam penjara, ada yang dicopot dari jabatannya, ya, ada yang dikucilkan di tengah-tengah masyarakat karena kekonyolannya mengikuti amarah. Ya, jadi
ya di dalam mendidik anak ya tentunya ini harus dibuang jauh-jauh ya, apalagi kepada anak-anak seperti yang sudah kita jelaskan sepanjang buku ini begitu. Ya, ini hitung-hitung sambil melatih diri lah. Ya, di luar sana mungkin kita juga bisa lebih mengendalikan emosi, karena di rumah kita mendidik anak kita tanpa amarah. Ya, kita bisa mengendalikan amarah kita. Ya, kita juga sudah jelaskan di buku ini yang mendorong kita untuk marah itu karena orang buat salah. Itu salah satu faktor yang membuat kita marah, yaitu kita lihat orang lain buat salah. Anak kita, istri kita, atau siapa saja. Orang yang salah itu sebenarnya dia tidak memerlukan amarah kita. Ya, dia tidak memerlukan amarah kita. Yang dia perlukan dari kita adalah nasihat, bimbingan, ilmu, pengarahan. Itu yang dia perlukan. Ya, karena dia buat salah, dia buat jahil, dia usil. Maka yang dia perlukan sebenarnya nasihat, terlepas diterima atau tidak olehnya. Tapi sebenarnya yang dia perlukan adalah nasihat. Ya, amarah itu ya enggak menyelesaikan masalahnya juga. Orang yang dimarahi, maka secara refleks dia akan menutup diri. Dia tutup diri, termasuk tutup telinga juga. Tutup mata, tutup telinga dia. Mungkin kita pernah lah menjadi objek kemarahan gitu ya. Kita dimarahi orang. Apa refleks kita? Kita tutup telinga kita enggak akan mau mendengar kata-katanya sudah. Ya, walaupun apapun yang dikatakannya. Ya. Kita cenderung mempertahankan diri. Itu tabiat manusia. Mungkin kita pernah mengalaminya, kita dimarahi orang. Refleks kita gimana? Kita tutup telinga, kita nggak mau dengar orang ini bicara. Apapun yang dikatakannya. Ya. Nah, itulah kita manusia, sama saja manusia semua sama, termasuk anak kita juga manusia. Ya. Ketika kita memarahinya, dia tutup telinga itu. Tapi kalau kita menasehatinya, bukan kita nggak marah, ada marah itu, tapi kita kendalikan. Ya, sehingga yang muncul dari kita itu adalah hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Karena susah yang menggabungkan antara amarah dengan kebijaksanaan. Marah dan bijaksana itu susah menggabungkannya. Ya, Nabi itu juga pernah marah ya, tapi beliau tidak dikenal sebagai orang yang pemarah, enggak. Tapi beliau justru dikenal orang yang santun. Walaupun beliau pernah marah, itu karena beliau marahnya ya dengan ilmu ya, tepat gitu ya. Waktunya tepat, timingnya tepat, kadarnya tepat, dosisnya tepat kepada orang yang tepat. Hingga yang keluar itu ilmu. Kalau kita marah, yang keluar udah kejahilan aja. Seperti tadi, yang katanya marah karena Allah, ujung-ujungnya dia mencaci maki pemerintah. Mananya yang marah karena Allah itu? Ya, nah kadang-kadang manusia suka terjebak karena dia jahil. Ya, maka Nabi gitu, sebagian orang beralasan saya ini marah karena Nabi juga pernah marah. Ya, marahnya Nabi gimana? Kemudian apakah Nabi dikenal sebagai orang yang suka marah atau pemarah? Enggak ada yang menyifati Nabi sebagai orang yang temperamental ataupun emosional, enggak. Bahkan beliau dikenal sebagai pribadi yang santun. Itu tadi, karena marah Nabi itu tepat semuanya, kadarnya, waktunya, timingnya, momentumnya, ya, dosisnya, objeknya juga. Hingga ya kita katakan tadi yang keluar itu ilmu. Itulah marah karena Allah. Ya, dan Nabi itu tidak pernah marah karena urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Ya, nah demikian. Apalagi di rumah kita, yang kita hadapi itu kan anak istri kita. Ya, harus kita sabar-sabarkan diri dan banyak menahan amarah walaupun mereka buat salah. Tapi berikanlah ilmu kepada mereka. Walaupun kita ada amarah dalam hati, itu gak bisa diingkari juga.
Ya, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Ya. Maka dari itu Nabi mengatakan, mengungkapkan ghadab itu dengan ghalaq. Ya, Nabi menyebut ghadab itu dengan istilah ghalaq. Ghalaqa, tertutup. Ya, la talaqa fi ghalaq, tidak ada talak pada saat ghalaq. Para ulama sepakat hanya ada satu tafsirannya, yaitu apa? Ghadab, pada saat marah. Marah disebut Nabi dengan ghalaq, karena orang itu marah, ketika marah tertutup pikirannya, ya, tertutup pikirannya hingga dia tidak bisa berpikir jernih. Maka berusahalah, berlatihlah untuk bisa mengendalikan emosi, amarah, walaupun ada dorongan untuk marah, dan ini enggak mudah tentunya. Seperti yang kita sebutkan, ada 1001 alasan untuk marah, tapi susah untuk mencari alasan untuk tidak marah. Ingat itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi modal hidup kita. Ya, karena banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi karena amarah. Ya, wallahu alam bisawab. Yang sebenarnya tanpa amarah itu masalahnya bisa diselesaikan. Ya, tanpa amarah masalahnya itu bisa diselesaikan. Maka dari itu para ulama sepakat bahwa al-aslu fid da'wati al-lin. Asal dalam dakwah itu adalah dengan lemah lembut. Ya, apalagi mendakwahi anak istri kita. Ya. Ya, mereka buat salah, itulah dia sifat manusia yang harus kita maklumi, ya. Untuk itulah kita hadir sebagai ayah atau sebagai suami, ya. Untuk itulah kita perlu hadir di samping mereka. Kalaulah, ya, seorang pelayan saja, ya, ada seorang yang datang kepada Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan pelayan kami, khadim kami, budak kami? Nabi diam. Kemudian dia bertanya lagi untuk yang kedua kali, berapa kali ya Rasulullah kami harus memaafkan pelayan kami? Nabi tetap diam. Kira-kira berapa ya? SP1, SP2, SP3, kemudian tidak ada maaf bagimu. Meledak marah kita. Kita marah-marahi pelayan kita. Kira-kira berapa kali? Nah, ketiga kalinya Nabi menjawab, maafkan mereka 70 kali dalam sehari. 70 kali dalam sehari. Mungkin, ya, susah membayangkan juga ada orang berbuat salah 70 kali kepada kita dalam sehari hingga terus kita maafkan. Kalau ada, itu maafkan, kata Nabi. Ya, tentunya maksudnya di sini adalah bukan bilangannya, ya. Kadang-kadang dalam bahasa Arab bilangan itu bukan maksudnya bilangan itu, menunjukkan sesuatu yang tidak terhingga. Artinya apa? Maafkan saja. Seperti dalam bahasa kita juga, mohon maaf beribu-ribu kali maaf. Ya, bukan beribu-ribu kali dia minta maaf, enggak. Tapi maksudnya adalah suatu ungkapan yang gak ada batasnya. Artinya apa? Ya, maafkan saja. Kalau salah pelayan itu, nasihati, bimbing, ya, tuntun dia. Kalau nggak bisa dituntun lagi, fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Ya, itu pelayan, ya, pelayan, budak, khadim. Yang di rumah kita itu bukan pelayan, itu anak istri kita. Mereka tentunya lebih berhak untuk mendapatkan maaf dari kita. Ya, maka ayat itu bunyinya khudil afwa wa'mur bil urfi. Lanjutannya, ya, berilah maaf, sabar, tahan amarah, maafkan saja. Kemudian lanjutannya apa? Wa'mur bil urfi, suruh manusia kepada kebaikan, yaitu apa? Kasih ilmu, kasih penjelasan, kasih peringatan, kasih nasihat. Ustadz sudah dinasihati, ulangi lagi, karena itu cuma itu kewajiban kita. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan.
hisab hatinya, apakah hatinya terbuka menerima kebenaran atau tidak, hidayah atau tidak, itu domainnya Allah, itu kuasa Allah, itu hak Allah. Maka di bab terakhir, di penutup di sini kita katakan jangan lupa dengan doa. Ya, di samping kita membimbing mereka, menyampaikan ilmu dan nasihat kepada anak istri kita, juga doakan mereka. Ya, doakan mereka. Apalagi di bulan Ramadan, ya, ada momen-momen yang memang mustajab berdoa di momen tersebut. Pertama, Ramadan, sepanjang Ramadan Nabi mengatakan walikulli muslimin du'aun yustajabu lahu. Ya, dan pada bulan Ramadan ini ada satu doa yang mustajab bagi setiap muslim yang berdoa. Ya, maka banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Tentunya mendoakan anak istri kita. Ya, nah demikian. Mendoakan keluarga kita supaya dimudahkan untuk menerima hidayah, karena hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga momen saat berbuka, ada doa yang tidak tertolak. Di antaranya adalah doa orang yang puasa ketika berbuka. Itu juga momen mustajab doa. Doa yang mustajab saat orang yang puasa berbuka. Yang ketiga, sepertiga akhir malam, ya, waktu sahur itu. Ya, kita kan bangun sahur, ya. Di sela-sela menikmati makan sahur, jangan lupa banyak berdoa di waktu itu. Karena Allah turun ke langit dunia, ya, meminta hambanya untuk berdoa kepada Allah, kepadanya. May yad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Ya, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur tersebut, karena itu waktu mustajab. Demikian juga ada satu malam, ya, malam Lailatul Qadar, yang salah satu amal yang Nabi anjurkan untuk kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar itu, atau di malam yang diperkirakan sebagai Lailatul Qadar itu, adalah doa. Maka banyak-banyak kita berdoa di waktu tersebut, ya. Nah demikian. Ya, karena itulah ikhtiar, ya, terakhir yang bisa kita lakukan, ya. Dan jangan lupa juga kita mendoakan diri sendiri juga, ya, supaya kita mudah-mudahan bisa menjadi orang yang sabar dan santun, yang bisa mengendalikan emosinya. Walaupun ini naik turun, kadang-kadang terpancing emosi, marah lagi, kan begitu, ya. Oh, sadar lagi, marah lagi, sadar, ya begitulah. Tapi kalau kita sering melatihnya, ya, maka kita bisa mengendalikannya. Ya, kita menjadi pribadi yang santun dan mampu mengendalikan emosi. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Dan ingat, ya, mengendalikan marah itu memang harus tuntas, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, banyak orang yang gagal menahannya. Di awal sudah dia tahan, tapi akhirnya meledak marahnya. Ini terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Suatu ketika ada orang yang mencacinya. Abu Bakar As-Siddiq diam, tidak membalasnya. Orang itu terus mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq masih diam, tapi orang itu terus mencaci. Maka akhirnya, ini pelajaran, ya, Abu Bakar membalas sebagian dari caciannya. Ya, membalas. Ya, jebollah pertahanan beliau. Orang-orang ini terus-menerus mencaci begitu, ya. Nabi ada di situ. Akhirnya Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar heran, ya. Lalu mengejar Nabi dan bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau pergi? Tadi aku diam saja, engkau tetap di sini." "Aku balas sebagian saya, sekali aja." Dia berkali-kali, "Aku cuma balas sekali aja, kamu pergi. Kenapa?" Maka Nabi menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar. Nabi berkata, "Tadi ketika kamu diam tak membalas, sabar, menahan emosimu, ada malaikat yang senantiasa membelamu,
ya, membantah ucapannya dan membelamu. Tapi ketika kamu ikut membalas, ikut mencaci juga, kamu membalasnya, waqa syaitan, setan yang datang, malaikat itu pergi. Maka aku tidak mau berada di tempat yang ada setan di situ. Ya, Nabi tidak menyukai, ya, tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, membalas itu. Artinya di sini ya memang harus kita menahan amarah itu harus sampai finish. Ya, jangan terpancing hingga akhirnya tadi sudah ditahan-tahan, akhirnya marah juga. Jadi sia-sia kita menahan amarah yang kita lakukan sebelumnya. Ya, maka kita katakan ada 1001 alasan tadi untuk marah. Tapi susah mencari alasan untuk tidak marah, susah cari alasan untuk tidak marah. Maka di bulan Ramadan kita dilatih tadi, inni shaim, inni shaim. Mudah-mudahan di luar Ramadan nanti di bulan-bulan lainnya juga seperti itu keadaannya. Kita teringat, saya ini orang yang puasa, sudah berlatih dengan ibadah puasa. Harus bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin itulah dia ya, akhir dari pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, ya, terutama di dalam tugas kita melaksanakan kewajiban mendidik anak dan istri kita. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan istri yang saleh dan salehah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah demikian Khotul Islam ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, bagian terakhir dari buku Mendidik Tanpa Amarah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak selama ini kita bisa mengamalkannya ya, yang terbaik kepada anggota keluarga kita, dan tentunya jangan lupa pula untuk berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesabaran untuk mendidik anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka atau ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi, yaitu dengan Ibu Nisa, yang bertanya, ya Ustaz, jika kita marah kepada keluarga sendiri, kepada anak, suami ataupun yang lain, itu lebih mudah terpancing emosi meskipun hanya karena hal kecil. Tapi jika dengan orang lain, meskipun kita dijahili ataupun dipancing amarahnya, kita malah bisa lebih bersabar, Ustaz. Apakah yang menyebabkan hal tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ya, karena resiko, kita tahu resikonya. Sama orang kita nggak kenal orang, kita nggak tahu risiko kalau kita marah ya. Jadi kita yang mau nggak mau kita tahan. Tapi kalau anak kepada anak dan suami, kita tahu ini. Ya kita tahu apa namanya akibatnya lah begitu ya. Ya paling mereka bisa memaafkan, memaklumi ya. Kalaupun ya membalas ya, kita tahu juga balasannya gimana ya. Ya lebih kepada hal itu gitu ya. Yang kedua ya kepada anak, suami ataupun anak ya, ekspektasi kita kepada mereka itu tinggi mungkin. Kita ingin sesuatu yang perfect ya, sempurna. Kita mau anak dan suami kita begini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Di situ yang sangat memancing emosi kita. Ya. Seolah-olah saya kurang beruntung, saya gagal, saya ini, saya itu kan gitu ya. Hingga mendorong kita untuk marah itu. Nggak bisa kita terima keadaan itu. Lain dengan orang lain ya istilahnya siapa kamu siapa saya begitu ya.
Ya, kita nggak peduli begitu ya. Nah, kita tidak peduli dengan keadaannya. Jadi lebih mudah kita abaikan, karena orang itu nggak masuk dalam pikiran kita dan nggak ada dalam hidup kita. Jadi memang lebih mudah kan begitu ya. Tapi anak dan suami itu lebih berat, karena mereka adalah orang yang ada hadir dalam kehidupan kita. Kita menaruh harapan besar pada mereka, dan inilah ya sudah kita bahas itu ya. Inilah yang sering memancing emosi kita begitu ya. Mereka tidak seperti yang kita inginkan begitu. Kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Dan yang ketiga, kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Karena mereka adalah orang-orang yang hari-hari mungkin berinteraksi dengan kita. Kita ingin masalah dengan mereka ini instan, cepat selesai, yaitu dengan marah begitu ya. Kalau orang lain kan tidak berinteraksi dengan kita secara intens ya. Ya kita, kalau orang lain mancing amarah ya kita pergi aja, selesai. Kalau kepada kepada suami dan anak gimana? Besok ketemu lagi, besok ketemu lagi. Ketemu setiap saat. Maka kita ingin penyelesaian yang instan dengan marah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lebih buruk lagi adalah memang sifat kita itu adalah emosi, temperamen, sudah melekat. Nah, ini lebih buruk lagi ini, bukan di luar aja, di rumah aja, di luar juga sama seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yaitu sudah terbiasa marah. Maka sedikit-sedikit marah. Enggak berusaha untuk mengendalikan emosinya. Maka dipancing sedikit saja langsung meledak marahnya. Ya, maka dari itulah kenapa kita perlu latihan menahan marah. Latihlah, ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah jangan bergaul dengan orang-orang yang temperamental, nanti ketularan. Ketularan sifat suka marah-marah. Kadang-kadang kita ya berteman dengan orang-orang seperti ini ya sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau nggak ada kebutuhan kita padanya ya sudah kita tinggalkan aja, karena kita takut ketularan sifat amarahnya gitu. Kalau jumpa sedikit-sedikit marah. Walaupun kadang-kadang marahnya bukan sama kita ya, tapi kadang-kadang kita juga nggak enak telinga juga dengarnya begitu. Ya rasanya kalau kita memang ini ya berusaha untuk melatih diri menjadi orang yang santun dan bisa menahan emosi, bergaul dengan orang-orang seperti ini menyesakkan dada kita memang. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi memang menghadapi keluarga sendiri itu memang tidak mudah. Ya, itu lebih berat lagi. Mendakwahi keluarga sendiri itu jauh lebih berat daripada mendakwahi orang lain. Mendakwahi orang lain itu mudah karena mereka tidak tahu kita, ya. Dan urusan kita dengannya kan cuma sekedar menyampaikan nasihat sudah selesai. Tapi anak dan suami kita, ya, mereka adalah orang-orang yang mengerti kita. Mendakwahinya ini punya konsekuensi, yaitu apa? Dia akan lihat kita apakah seperti yang kita nasihatkan, apakah seperti yang kita omongkan, atau omdo ternyata omong doang. Dia lihat kita nggak seperti itu juga. Jadi memang lebih berat mendakwahi keluarga daripada orang lain. Di mata orang lain mungkin kita seperti malaikat, ya, tanpa cacat dan tanpa celah dan cacat. Tapi di mata keluarga belum tentu seperti itu ya, belum tentu ya. Mungkin sebaliknya, pandangannya sebaliknya mungkin, ya. Nah, karena mungkin dia juga sudah tahu kartu kita, ya, dia juga sudah tahu ya sisi terang dan gelap kita, begitu ya. Hingga kata-kata jadi ya mentah juga karena diri kita sendiri juga, begitu ya. Yang di mata mereka masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kurangnya, ya begitu ya. Ya masih banyak mengecewakannya juga mungkin. Tapi di mata orang lain kan nggak seperti itu. Kita seperti malaikat, manusia tanpa celah dan cacat mungkin. Karena mereka nggak hidup sama kita. Tapi di rumah
Ketika pintu rumah tertutup, hanya anak istri yang tahu, hanya suami dan anak-anak yang tahu itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, terima kasih. Demikian untuk Munisa yang berada di Bekasi, jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sampai saat ini saya merasa bersalah kepada orang tua saya. Saya dicap sebagai anak durhaka oleh orang tua, dan hal tersebut menjadi trauma bagi saya hingga saya sampai rumah tangga. Kini orang tua sudah tiada. Apa yang harus saya lakukan agar dosa saya terampuni, Ustaz? Ya, yang pertama tentu minta ampun sama Allah ya. Ya, kalau itu suatu kesalahan, bertaubat kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Ya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua ya, berbaktilah kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia, dengan mendoakan mereka, berbuat baik atas nama mereka, menyambung kebaikan mereka melalui teman-teman mereka, menyambung tali silaturahim yang terikat terkait melalui mereka, ya, yaitu karib kerabat, melaksanakan wasiat-wasiat dan harapan-harapan baik mereka. Ya, seperti itu, berbakti kepada orang tua setelah mereka tiada. Ya, nah demikian. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi kafarah, penghapus dan penebus kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena hanya Allah yang kuasa mengampuni dan menghapus kesalahan hambanya. Yang kedua, poin penting di sini, kita sebagai orang tua, ya, itulah pentingnya sabar itu ya. Pentingnya sabar dan menahan amarah. Kata-kata yang tidak baik seperti mengutuk anak sendiri, mendoakan keburukan atas anak sendiri, itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau orang tua itu mampu menahan amarahnya. Ya, ceritakan dulu lupakan dulu cerita maling kundang dan lain sebagainya, itu cuma mitos mungkin ya. Enggak seharusnya seperti itu. Orang tua mengutuk anaknya jadi batu atau jadi apa kayak gitu ya, atau mendoakan keburukan, enggak seharusnya seperti itu. Ya, nah demikian. Ya, maka kita sebagai orang tua juga ya hati-hati dengan ucapan kita. Ya, gimana pun anaknya buat salah, ya anak buat salah. Ya kita sadari anak buat salah itu bukan ujuk-ujuk buat salah, enggak. Mungkin itu juga kena dosa kita. Maka orang tua harus introspeksi diri ya. Ya. Mungkin dosa anak itu ya adalah akibat dosa orang tuanya juga. Maka jangan suka ngamuk-ngamuk sama anak dan ditimpakan semua kesalahan pada anak. Jangan-jangan itu akibat dari dosa kita juga. Ya, dari dosa orang tua. Maka dikatakan kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Anak itu kalau dari awal memang sudah dijaga, dia dibimbing dengan benar, insya Allah secara teori ya, di atas kertas itu akan lebih mudah diarahkan. Tapi kalau orang tuanya lalai, anak itu jadi liar, itu kan salah orang tuanya juga. Kata Nabi, fa abawahu yuhawidani wa yunasirani. Kedua orang tuanya membuat anak itu menyimpang dari fitrahnya. Misalnya melawan orang tua. Itu kalau nggak pengaruh luar, nggak mungkin terjadi. Kaedahnya seperti itu. Jadi orang tua juga harus introspeksi diri. Mungkin itu akibat dari dosanya, maka dia tahan dirilah. Jangan sedikit-sedikit doakan keburukan atas anak. Itu juga nggak baik bagi si anak. Ya, jadi beban juga bagi si anak. Kadang-kadang juga itu akibat kesalahan orang tua, dosa orang tuanya. Nggak fair kan? Terus anak itu menanggung beban dari doa buruk orang tuanya atas anaknya sendiri. Maka perlu di sini mendidik anak tanpa amarah. Nanti yang muncul hanyalah nyesel, penyesalan. Ya, mengutuk anak, mendoakan buruk atas anak itu biasanya karena marah.
Kalau nggak marah, nggak akan keluar seperti itu. Kalau mampu mengendalikan marah, nggak akan muncul seperti itu. Mencap anak ini, anak itu. Walaupun anak itu berbuat yang macam-macam, maklumlah anak-anak, ya. Remaja apalagi itu, ya. Di masa-masa itulah kadang-kadang orang tua itu sudah lepas kendali, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hingga semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan kepala dingin istilahnya, dengan dada yang lapang, gitu ya. Kita bisa melihat masalah itu dari semua sisi, bukan mau ngamuk aja ujungnya. Anak ditimpakan semua, anak saja yang ditimpakan kesalahan atasnya, seolah-olah orang tuanya nggak buat salah sama sekali, gitu. Nggak ada akibat dari perbuatan orang tua. Enggak. Anak itu bermasalah macam-macam, itu nggak lepas dari dosa orang tua juga, dosa kita. Maka para salaf ada yang mengatakan, aku tahu akibat dari dosaku dari perilaku anak dan istriku, bahkan hewan tungganganku. Itu ada ucapan seorang salaf seperti itu. Ya, dia menyadari bahwa ini adalah akibat dari perbuatanku. Jadi ya pertama ya muhasabah diri dulu begitu. Ini pelajaran ya bagi para orang tua. Ya, itu kan jadi beban bagi si anak ya. Ya anak dikatakan begini begitu, dan itu terngiang di telinga si anak sampai dia dewasa. Padahal mungkin kesalahannya ya salah memang ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, anak itu memang perlu bimbingan dari orang tua. Ya, bukan doa-doa yang buruk begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang bertanya dan juga kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana menyikapi anak laki-laki yang dikatakan jauh dari sifat dewasa dan umurnya pun belum cukup, tapi sudah minta menikah, Ustaz? Apakah kita sebagai orang tua tetap mengabulkannya, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, tentunya orang tua lebih paham ya tentang anaknya ya, kecuali orang tua yang nggak memahami anaknya seberapa besar tanggung jawabnya. Karena menikah itu kan artinya dia memikul satu tanggung jawab yang besar, apalagi anak laki-laki ya, akan menjadi kepala keluarga. Kira-kira ya, sudahkah dia masuk kepada usia itu, yaitu bisa memikul tanggung jawab, punya kesadaran penuh atas tanggung jawab itu ya? Karena kalau tidak, ini menjadi musibah nanti atas dirinya. Maka latih itu anak, terutama anak laki-laki ya, harus dilatih jiwa kepemimpinannya untuk mengasah tanggung jawabnya, terutama masa-masa remaja itu ya. Itu harus betul-betul diasah ya, tanggung jawabnya dilatih. Karena untuk menumbuhkan kesadaran dan mendidik, menempa dia supaya menjadi orang yang bertanggung jawab itu enggak mudah, perlu waktu juga. Dan itu yang dilakukan Nabi ya. Maka ketika anak itu remaja, orang tua enggak boleh lagi jadi teman. Dia harus jadi orang tua, benar-benar jadi orang tua, murni jadi orang tua. Tujuannya apa? Untuk menanamkan rasa tanggung jawab sebagai seorang orang yang dia lihat dari kita adalah sosok orang tua. Ya, oh begini tuh tanggung jawab itu. Ya, bahwa semua ada konsekuensinya. Apa yang kita ambil, tindakan yang kita ambil ada konsekuensinya. Dia mengerti tanggung jawab. Karena remaja itu normalnya adalah orang yang melakukan sesuatu setengah sadar, itu remaja. Dia nggak ngerti tanggung jawab konsekuensi dari perbuatannya. Setengah sadar, itu remaja. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini ya tentunya ya mungkin belum waktunya dia untuk memikul tanggung jawab itu. Ya tergantung kesiapan anaknya juga. Ya, seperti Nabi menunjuk Usama bin Zaid menjadi panglima perang di usia 17 tahun. Itu karena Nabi melihat tanggung jawabnya yang sudah muncul pada dirinya sehingga bisa dipercayakan menjadi panglima perang.
Ya, nah demikian. Anak kita, remaja-remaja sekarang usia 17 tahun bisa nggak diangkat jadi panglima perang? Atau bubar nanti gitu ya, kacau, mati semua karena kecerobohan karena belum punya kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Maka ini perlu dilatih. Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisa, tidak tiba-tiba muncul begitu sifat itu, enggak. Atau sambil jalan hancur anak orang nanti, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, maka ya ini ya orang tua tentunya lebih paham lah keadaan anaknya bagaimana. Ya, masing-masing remaja berbeda. Ada yang 17, 18 sudah nampak tanggung jawab yang penuh padanya ya. Ada yang belum begitu. Mungkin ini ya tadi, jangan salahkan anak. Coba koreksi, introspeksi diri. Wah, saya selama ini lalai, abai, enggak melatihnya. Ya, itu salah kita. Maka tebus kesalahan itu. Bukan ya sedikit-sedikit nyalahkan anak, membanding-bandingkan anak dengan orang lain, anak lain. Itu kan enggak fair. Itu bukan penyelesaian juga. Nanti kita menjadi orang tua yang enggak pernah merasa salah sama sekali. Salah, yang salah itu tetap anak saja udah. Orang tua nggak ada salahnya udah. Super power pokoknya, superior. Nggak ada salahnya orang tua gitu. Kalau seperti itu cara berpikirnya ya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ini Ustaz ada pertanyaan. Ya Ustaz, apakah benar apabila kita marah-marah di bulan Ramadan ini bisa menghilangkan pahala puasa kita? Iya. Iya, ada banyak hal yang bisa mengurangi ya, bukan membatalkan puasa, mengurangi kesempurnaan pahala kita. Ya, salah satunya itu. Karena kalau kita marah kan kata-kata nggak terkendali, perbuatan juga nggak terkendali. Kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang ya konyol begitu ya. Ya, kata-kata yang anfaedah, perbuatan yang enggak pada tempatnya ya, dan itu semua kan mengurangi kesempurnaan pahala kita yang seharusnya kita harus meredamnya begitu ya, harus meredamnya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Maka ya amarah itu memang pintu gerbang dari banyak keburukan-keburukan ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Maka alaisa siyam minal akli wasyurbi, yang namanya puasa bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum saja ya, walakin minal lagwi warrafas, tapi juga menahan diri dari perkara yang sia-sia dan perkara-perkara keji. Nah, lagwi dan rafas ini ya banyak juga terjadi karena sebabnya amarah begitu ya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, demikian ya. Iya, ya, seperti kata Nabi juga, man lam yada' qaula zur wal amal bihi ya. Barang siapa tidak meninggalkan ya perkara yang sia-sia, yang zur, yang palsu, yang dusta, dan dia terus-menerus melakukannya, maka falaisa lillahi haja ayyada ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak perlu dengan puasanya walaupun dia menahan diri dari makan dan minum. Artinya Allah enggak memberikan balasan yang penuh kepadanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Syukran jazakallahu khair. Nah, mungkin satu lagi bagaimana Ustaz? Ya, boleh. Nah, ya. Ini pertanyaan Ustaz, ya Ustaz, bagaimana cara menghadapi suami yang temperamental Ustaz, yang katanya yang dari kecilnya dia juga dididik seperti itu oleh orang tuanya. Nah, bagaimana saya bisa selalu bersabar untuk menghadapi suami saya Ustaz? Mohon nasihatnya. Ini namanya keburukan yang diwariskan ya. Ya seperti itu, memang jadi musibah aja jadinya. Itu dari orang tuanya ya. Kemudian ini ya yang kecipratan ya orang lain juga ya, istrinya, anaknya dan lain sebagainya ya. Yang itu sebenarnya warisan itu harus dihentikan seperti itu ya. Jangan diwariskan pula kepada anak-anaknya dan lain sebagainya, nggak ada ujungnya nanti. Ya tentunya itu kan nggak baik ya. Ya sehingga di sini istri jadi mengeluh begitu ya. Dia dapat suami yang ternyata temperamental, ya usut punya usut, riwayatnya ternyata dia dididik dengan amarah kan begitu ya, dengan ya dia biasa mungkin di rumahnya
marah itu sudah menjadi budaya mungkin. Ya, dia tumbuh di rumah seperti itu. Ya, bagaimana enggak jadi orang yang temperamental, orang yang sumbu pendek, mudah saja marah dia. Ya, itu buruknya ya. Makanya saya katakan tadi, kalau ingin mewujudkan baiti jannati, usir amarah itu dari rumah. Kalau enggak, baiti nari nanti, rumahku nerakaku, kan begitu ya. Yang seperti dikeluhkan oleh penanya ini. Ya, ternyata punya suami seperti itu ya. Nah, ya memang itu cobaan kita juga ya. Kadang-kadang kita juga enggak tahu, kita lihat secara, kan kita memilih suami itu kan kita lihat secara secara garis besar aja ya, yang lahir aja lah begitu ya. Seluk-beluknya mungkin nggak semua terungkap kan begitu ya. Nah, ketika menikah baru nampak sisi-sisi gelapnya begitu ya. Maka untuk hal ini ya, kalau seperti itu ya adanya ya maka ya sabarlah, itu jawaban Nabi. Ya, la yafroqanna mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami membenci istri, istri membenci suami, karena ada 1-2 karakter sifat yang tidak dia sukai. Ya, maka lihat di sana mungkin ada karakter yang dia sukai. Ya, sembari ya terus saja sampaikan nasihat. Ya, nah mudah-mudahan ya kalau seisi rumah cuma dia yang temperamental, mungkin kan dia akhirnya malu sendiri kan begitu ya. Nah, demikian. Tapi kalau diladeni itu tambah gede itu. Kalau si istri di sini nggak tahan, nggak sabar, hingga akhirnya juga ikut marah-marah juga, ya itu artinya menyiram minyak pada api, gitu ya. Ya bertambah gitu. Yang akan jatuh korban yang lain, yang berikutnya yaitu anak-anak. Ya, makanya coba lihat di sana, kita juga heran juga ya, ada itu orang yang di dalam rumah itu budayanya marah-marah gitu ya. Ya, kalau enggak suami marahi istri, istri marah sama suami, orang tua marah sama anak, anak marah sama orang tua, ya kiamat itu ya, macam baiti nari itu. Ya, rumahku nerakaku itu. Ya, dan ya apa kebaikan yang bisa dipetik dari budaya seperti itu di rumah kita? Bagaimana ilmu bisa menjadi kita katakan hiasan rumah kalau seperti itu? Apa mungkin marah-marah itu keluar dari lisan kita ilmu, kebijaksanaan? Apa mungkin? Pernah coba enggak? Lagi marah, kita tiba-tiba waktu marah jadi orang yang bijaksana gitu. Kayaknya enggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di situ dulu ya, pertanyaannya ya, sampai di sinilah pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan. Hari yang ke-13 kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua di bulan yang berkah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta